Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah upacara tata negara dengan dosen pengampu Pak Sugiarto dan Bu Patricia akan menampilkan simulasi sidang mendukung acara tata negara di Mahkamah Konstitusi. Berikut video simulasi sidang dari kelompok kami. Para pemohon dan termohon dipersilakan masuk ke ruang sidang. Selamat siang, saya Cika Hawati, selaku panitia akan membacakan agenda sidang hari ini, Rabu 21 Mei 2022. Sidang perkara nomor 20 dari PPU XI garing 2025 tentang pengujian uji materi nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari pemeriksaan termohon dan termohon, pemeriksaan alat bukti serta saksi dan ahli. Sebelum persidangan dimulai, saya selaku petugas persidangan akan membacakan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. 1. Segala bentuk gangguan kegiatan, tanda tangan, dan penampilan poster serta atribut yang membawa muatan politik dilarang dalam ruangan sidang. 2. Penonton harus berpakaian sopan, tidak menggunakan sandal dan tidak mengganggu ketertiban. 3. Ponsel atau alat elektronik lain harus dimatikan atau dipadamkan dalam ruang sidang. 4. Pengunjung tidak diperkenankan membawa senjata tajam, minuman keras, dan obat-obatan terlarang dalam ruang sidang. 5. Pemohon, saksi ahli, dan kuasa hukum wajib hadir 30 menit sebelum sidang dimulai dan duduk di tempat yang telah disediakan. 6. Sidang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan diakhiri pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan sidang selama 10 menit. 7. Pada saat sidang berlangsung, kuasa hukum diperbolehkan untuk duduk di belakang masing-masing pemohon dan termohon. 8. Pemohon untuk menggunakan nomor video atau audio harus diberitahukan kepada panitia sebelum sidang dimulai. 9. Keputusan hakim merupakan keputusan final dan mengikat. Demikian tata tertib persidangan. Terima kasih. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Rabu 21 Mei 2025, akan dilaksanakan sidang pleno dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sidang dalam perkara nomor 20/PUU XV/2025 tentang pengujian uji material nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Baik dari pihak pemohon, bisa disebutkan identitas dan kualifikasi dari pihak pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Cindy Oksa Firlina. Dalam hal ini saya akan diwakili oleh kuasa hukum saya yakni Norma Cahaya Denisa, SHMH. Pada kuasa hukum dipersilakan untuk menunjukkan surat kuasa. Untuk selanjutnya, kepada pihak pemohon diharapkan menguraikan secara singkat isi permohonannya agar kami dapat mengetahui apakah permohonan tersebut sudah sesuai dengan wewenang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini kami akan mengajukan permohonan mengenai uji material nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS
Tepatnya pada pasal 25 ayat 1 huruf F dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana dengan alat bukti? Apakah ada alat bukti yang diajukan? Di sini kami akan mengajukan alat bukti berupa dokumen Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mulia. Terkait saksi dan ahli, apakah pihak pemohon dan termohon menyiapkannya? Kami dari pihak pemohon menyiapkan 1 orang saksi ahli yang mulia. Kami dari pihak termohon juga menghadirkan 1 saksi ahli. Baiklah, karena semua hal yang dibutuhkan dalam persidangan permohonan ini sudah terpenuhi, maka sidang ini akan dilanjutkan pada 28 Mei 2025 dengan agenda pemeriksaan persidangan. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sidang kami tutup dan mohon kehadiran bagi para pihak untuk mengikuti jadwal sidang berikutnya. Terima kasih. Demikian sidang permohonan uji material terhadap nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS pada hari Rabu 21 Mei 2025. Saya tutup. Sidang hari ini 28 Mei 2025 dengan nomor perkara tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon sudah siap? Siap yang mulia. Pemberi keterangan sudah siap? Siap yang mulia. Baik, pemohon dan pemberi keterangan yang sudah hadir, saya persilahkan kepada pemohon atau kuasa pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik yang mulia, saya Norma Cahaya Denisa, FHMH, selaku kuasa hukum pemohon akan mengajukan uji material nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, tepatnya pada pasal 25 ayat 1 huruf F dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian saya persilakan kepada DPR untuk memperkenalkan diri. Terima kasih yang mulia, saya termohon dengan Satya Maulana selaku DPR Republik Indonesia. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 2 September 1990, bertempat tinggal di Jalan Raya Depok Raya, nomor 12, Rajawati, Kecamatan Harta, Jakarta Selatan. Baik, terima kasih. Jadi, dari pemberi keterangan sudah lengkap ya? Dari DPR RI sudah hadir? Panitera, silahkan membacakan permohonan uji material yang diajukan oleh pemohon. Baik yang mulia, bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalnya oleh pemohon adalah nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, tepatnya pada pasal 25 ayat 1 huruf F, di mana pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Baik, permohonan pengujian materi diterima. Dengan ini sidang dilanjutkan. Kita memasuki agenda sidang selanjutnya, yaitu pembacaan pokok-pokok permohonan. Kepada pemohon, apakah sudah siap dengan permohonannya? Sudah siap yang mulia. Ya, silahkan dibacakan. Pokok permohonan dengan nomor perkara 20/PUU-SP/2025. 1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang BPJS yang menyatakan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota. 2. Bahwa para pemohon mendalilkan pasal aktual bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas serta bukti-bukti terlampir, dengan demikian para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi dimohonkan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya pada pasal 25 ayat 1 huruf F yang dimana pasal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28D ayat 1 dan 281 ayat 2 sebagai berikut. A. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
B. Pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Perubahan pasal 25 ayat 1 huruf F tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa posisi jabatan anggota dewan pengawas atau anggota direksi dapat diduduki oleh para calon direksi dan pengawas yang memiliki kapasitas yang mendukung dan menjalankan tugas bagaimana seharusnya dan tidak diperlakukan dan tidak diperlukan pembatasan kriteria umur seperti batas minimal dan maksimal umur sebagaimana tercantum di dalam pasal 25 ayat 1 huruf F. Hal ini merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28B ayat 1 dan 281 ayat 2. Cukup yang mulia. Baik, saudara pemohon, saudara menyebutkan bahwa undang-undang tersebut telah menciptakan adanya konflik vertikal. Bisa saudara jelaskan lebih rinci mengenai konflik vertikal yang saudara maksud? Bisa yang mulia, konflik vertikal yang kami maksud dalam hal ini didasarkan pada keberadaan pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Ketentuan tersebut dianggap diskriminatif terhadap warga negara yang memiliki kompetensi dan integritas untuk menjabat, namun berada di luar batas usia yang ditentukan. Bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Di samping itu, keberadaan pasal 25 ayat 1 huruf F juga telah meniadakan hak konstitusional pemohon untuk memajukan diri untuk dalam memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kekeluargaan yang mulia. Baik, kepada para majelis hakim, apakah ada pertanyaan kepada saudara pemohon? Baik, terima kasih. Agenda selanjutnya adalah tanggapan dari pihak DPR. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan saya Hendrik Hidayah SHMH selaku dari kuasa hukum termohon. Menurut kami, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, tepatnya pada pasal 50 ayat 1 huruf F, di mana pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segi penyusunan undang-undang tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan prosedur pembentukan undang-undang mungkin para pemohon salah menafsirkan atau kurang lengkap menafsirkan sehingga kami beranggapan bahwa perlu pendalaman lebih lanjut terkait undang-undang tersebut. Baik. Apakah saudara termohon ada yang ingin disampaikan kembali? Ada yang mulia. Silakan disampaikan. Baik yang mulia. Negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kemakmuran rakyat berupa untuk menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk hak setiap masyarakat bangsa Indonesia merupakan hak asasi manusia bahwa warga negara Indonesia berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Selain itu, yang mulia terhadap dalil pemohon tersebut, kami berpandangan bahwa UU BPJS dibentuk adalah untuk penyelenggaraan BPJS berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar kebersamaan, bahwa dibentuknya UU BPJS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat, mengembangkan kemandirian bangsa, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga ketentuan dalam pasal Al-Quran tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang 1945. Baik, apakah saudara termohon ada yang ingin disampaikan kembali? Ada yang mulia. Silakan disampaikan. Baik yang mulia, untuk dapat mewujudkan tanggung jawab negara dalam kemakmuran rakyat berupaya untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk hak setiap masyarakat, yaitu hak untuk memajukan diri dalam melakukan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, memperjuangkan hak secara kolektif berdasarkan atas asas kekeluargaan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan kami berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal 1
tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang 1945. Baik, apakah saudara termohon ada yang ingin disampaikan kembali? Ada yang mulia, Silakan disampaikan. bahwa menurut dalil-dalil yang disebutkan, DPR RI memohon agar kiranya Komisi Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. Satu, menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing sehingga permohonan aktual harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ini on dua, menolak permohonan aktual untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan aktual tidak dapat diterima. Yang ketiga, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menyatakan pasal 25 ayat 1 huruf F di mana pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan mengenai adil. Baik, terima kasih. Hormat saya untuk para pihak yang hadir dalam sidang hari ini. Demikianlah sidang hari ini telah selesai dilaksanakan. Namun demikian, kami Hakim Mahkamah Konstitusi akan menjadwalkan kembali sidang pada tanggal Rabu 18 Juni 2025. Hal ini dikarenakan pada sidang berikutnya kami akan mendatangkan saksi dan ahli yang telah ditunjuk untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang diuji material. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sidang kami tutup dan mohon kehadirannya bagi para pihak untuk mengikuti jadwal sidang berikutnya. Terima kasih. Demikianlah sidang permohonan uji material nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS pada hari ini Rabu 11 Juni 2025 saya tutup. Sidang hari ini 18 Juni 2025 terkait pengujian uji material nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan ahli yang didatangkan oleh pemohon. Baik, pemohon, apakah akan menghadirkan ahli pada persidangan ini? Ya, Yang Mulia, kami akan menghadirkan satu orang saksi ahli yang bernama Tri Maharani SHMH. Para pemohon, apakah akan menghadirkan ahli dalam persidangan ini? Ya, yang mulia, kami menghadirkan seorang ahli yang bernama Bunga. Baik, kepada saudara pemohon, silakan hadirkan ahli ke muka persidangan. Baik, kepada saksi ahli Dwi Maharani SHMH dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Silakan kepada ahli untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya Dwi Maharani SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Solo, bagian hukum tata negara, dan beberapa kali sudah menjadi ahli dalam perkara Mahkamah Konstitusi. Sebelum ahli menyampaikan keterangannya, akan dilakukan pengambilan sumpah terlebih dahulu. Saudara ahli, apakah Anda beragama Islam? Iya, beragama Islam Yang Mulia. Baik, jadi Anda akan disumpah secara Islam. Silakan saksi ahli berdiri untuk mengambil sumpah, dipimpin oleh hakim anggota dan dibantu oleh juru sumpah untuk memandu sumpah. Baik, saudara saksi, saya akan mengambil sumpah Anda. Apakah Anda bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Ikuti lafaz sumpah yang saya sampaikan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan pendapat terkait dengan soal-soal yang dilimpahkan sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan yang saya miliki. Terima kasih. Saksi ahli silakan duduk kembali. Saksi ahli sudah diambil sumpahnya ya. Tentu saksi ahli terikat dengan sumpah tersebut. Silakan saksi ahli untuk menyampaikan keterangannya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, perkenalkan nama saya Dwi Maharani, dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya hadir di persidangan Yang Mulia ini sebagai ahli untuk memberikan pandangan akademis dan keilmuan terkait konstitusionalitas pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya mengenai kriteria usia dalam persyaratan menjadi anggota dewan, pengawasan atau direksi.
Keterangan ini akan difokuskan pada potensi pertentangan norma tersebut dengan jaminan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menjamin hak fundamental warga negara dalam konteks pekerjaan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Pertama, pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan hak setiap individu untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesempatan untuk menduduki suatu jabatan atau fungsi publik berdasarkan kompetensi. Kedua, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 lebih lanjut menegaskan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atau atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal ini secara eksplisit melarang segala bentuk diskriminasi yang berarti tidak boleh ada perbedaan perlakuan yang tidak beralasan atau tidak proporsional terhadap seorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, ras, jenis kelamin, atau agama. Kedua pasal ini secara bersama-sama membentuk kerangka konstitusional yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bersaing dan menduduki jabatan publik asalkan memiliki kapasitas dan kualifikasi yang relevan tanpa adanya hambatan diskriminatif yang tidak sah. Pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang BPJS mengatur salah satu kriteria calon anggota Dewan Pengawas atau direksi BPJS yang seringkali mencakup batasan usia minimal dan atau maksimal. Tujuan dari ketentuan ini sebagaimana lazimnya adalah untuk memastikan bahwa individu yang menduduki jabatan strategis tersebut memiliki kematangan, pengalaman, dan energi yang dibutuhkan. Namun, ketika batasan usia ini ditetapkan secara kaku dan tidak proporsional, ia berpotensi menimbulkan diskriminasi dan pembatasan hak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adanya batasan usia yang kaku dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum bagi individu yang meskipun telah melampaui batas usia maksimal atau belum mencapai batas usia minimal, namun memiliki rekam jejak kompetensi dan kapasitas yang terbukti sangat mumpuni untuk menduduki jabatan tersebut. Mereka secara efektif kehilangan kesempatan untuk bersaing hanya karena faktor usia, bukan karena kekurangan kualifikasi atau kapabilitas. Pembatasan usia, terutama usia maksimal, secara inheren dapat bersifat diskriminatif. Kemampuan dan kinerja seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan usia kronologis. Banyak individu, bahkan pada usia yang lebih senior, masih memiliki kapasitas intelektual, pengalaman manajerial, dan dedikasi yang luar biasa untuk memimpin sebuah lembaga sebesar BPJS. Pembatasan usia ini seolah-olah mengesampingkan potensi mereka hanya karena angka pada akta kelahiran, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kapasitas individu secara holistik. Tujuan dari persyaratan kriteria jabatan adalah untuk mendapatkan figur terbaik yang mampu mengemban amanah. Namun, apakah batasan usia mutlak adalah satu-satunya cara efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Saya berpandangan bahwa fokus seharusnya lebih kepada kualitas, pengalaman, rekam jejak, dan visi calon, dibandingkan hanya pada faktor usia semata. Pengalaman relevan, integritas, kemampuan manajerial, dan pemahaman mendalam tentang sistem jaminan sosial jauh lebih krusial daripada sekedar batasan umur. Prinsip proporsionalitas menghendaki bahwa setiap batasan hak harus dilakukan secara seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak pembatasan hak. Jika tujuannya adalah mendapatkan individu yang cakap, maka batasan usia yang kaku mungkin tidak proporsional dan justru menghambat potensi terbaik bangsa. Mekanisme seleksi yang komprehensif, uji kompetensi, dan penilaian rekam jejak akan lebih efektif dalam menyaring individu yang berkualitas dibandingkan sekadar eliminasi berdasarkan usia. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan uraian yang saya sebutkan tadi, saya berpendapat bahwa pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang BPJS sepanjang dimaknai mencakup batasan usia minimal dan atau maksimal yang kaku dan tidak relevan dengan kapasitas substantif, berpotensi bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Unggang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adanya batasan usia tidak memberikan ruang bagi penentuan berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan pengalaman sesungguhnya. Dapat menimbulkan praktik diskriminasi usia dan membatasi hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pengisian jabatan publik yang strategis. Oleh karena itu,
saya merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk menyatakan pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang BPJS inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai pembatasan usia minimal dan atau maksimal yang kaku dapat memberikan ruang bagi penilaian terhadap kapasitas, kompetensi, dan pengalaman substantif calon. Mendorong pembentukan undang-undang untuk merevisi ketentuan tersebut agar lebih berfokus pada kualifikasi substantif seperti pengalaman, kompetensi, dan rekam jejak, bukan semata-mata usia. Penting bagi sistem hukum kita untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk berkontribusi bagi negara sesuai dengan kemampuan terbaiknya, tanpa dihalangi oleh batasan-batasan artifisial yang tidak relevan dengan kapasitas. Demikian keterangan ahli yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang mulia Majelis Hakim Konstitusi. Baik, pemeriksaan ahli sudah selesai. Terima kasih atas keterangannya. Saudara ahli dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, selanjutnya kepada para termohon. Siapa saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Yang mulia kami juga menghadirkan Baik, kepada saudara termohon, silakan hadirkan ahli ke muka persidangan. kepada ahli Muhammadiyah Esther, dipersilakan memasuki ruang persidangan. Kepada saudara ahli, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Saya Muhammadiyah Esther selaku saksi ahli dari pihak pemohon, sekaligus saya merupakan tenaga ahli pembentukan undang-undang DPR RI. Baik, saudara ahli. Sebelum ahli menyampaikan keterangannya, kami lakukan pengambilan sumpah terlebih dahulu. Saudara ahli, apakah berada di sana? Saya berada di sana. Baik, jadi Anda akan disumpah secara Islam. Silakan saksi ahli berdiri untuk mengambil sumpah dipimpin oleh hakim anggota dan dibantu oleh juru sumpah yang mengambil sumpah. Baik, saudara saksi, saya akan mengambil sumpah Anda. Apakah Anda bersedia untuk disumpah? Bersedia, yang mulia. Ikuti langkah sumpah yang saya sampaikan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat, terkait dengan soal-soal yang dilimpahkan, sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan, yang saya miliki. Saksi ahli disilakan duduk kembali. Saksi ahli sudah diambil sumpahnya. Tentu saksi ahli akan terikat pada sumpah tersebut. Silakan saksi ahli untuk menyampaikan keterangan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ahli menyampaikan keterangan berdasarkan kapasitas yang ahli miliki. Pengakuan hak setiap negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. Pemohon tidak mengurai jelas, versi, dan konsep, baik material maupun imaterial, terkait pengalaman ujian yang dimaksud. Dengan demikian, tidak adanya pembuktian tersebut pemohon atau tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak bagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Menurut pandangan DPR RI, Undang-Undang BPJS yang dimohonkan pengujian jelas tidak memberikan hubungan sebab akibat langsung kepada pemohon atas berlakunya pasal itu. DPR RI berpandangan hak konstitusional yang dimaksud pada pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait kepastian hukum dalam hal ini menjamin hak-hak dasar rakyat Indonesia untuk hidup sejahtera dan berkembang. Sekian yang mulia dan dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu jalan persidangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih yang mulia. Terima kasih kepada ahli. Berikutnya, saya berikan kesempatan untuk sekiranya ada yang ingin digali dari keterangan saksi ahli termohon. Kepada pihak pemohon ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada Majelis Hakim Konstitusi, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli? Apabila tidak ada lagi yang ingin menanggapi pendapat saksi ahli atau bertanya kepada saksi ahli,
maka hakim akan menutup sidang hari ini dan akan melakukan perundingan dengan majelis hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Kami akan melakukan perundingan dengan majelis hakim untuk membuat putusan di sidang selanjutnya. Para pihak dan pengunjung sidang diharapkan tetap mengikuti perkembangan proses persidangan. Sidang dijadwalkan akan dilanjutkan pada hari Rabu 25 Juni 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikianlah sidang hari ini ditutup. Sidang hari ini 25 Juni tahun 2025 dalam rangka pengucapan putusan nomor 20/PU/XP/2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum putusan saya bacakan, apakah pihak pemohon dan pihak termohon hadir dalam persidangan kali ini? Izin Yang Mulia, kami semua hadir dari pihak pemohon maupun dari kuasa hukum pemohon. Yang mulia, kami dari pihak pemohon dan pemohon. Sebelum kita membacakan putusan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah hadir di persidangan sebelum-sebelumnya dan telah memberikan argumen-argumen yang sangat berguna bagi kami untuk mempertimbangkan perkara ini. Kedua, saya ingin menyampaikan kepada anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan perundingan intensif selama beberapa waktu terakhir untuk mempertimbangkan berbagai argumen dan bukti yang telah disampaikan di sidang-sidang sebelumnya. Kami telah mempertimbangkan dengan seksama setiap argumen dan bukti yang disampaikan, serta mempelajari dengan hati-hati undang-undang yang terkait dengan perkara ini. Ketiga, saya ingin mengingatkan bahwa putusan yang akan kami bacakan pada hari ini bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, saya meminta kepada para pihak untuk menerima putusan ini dengan baik dan mematuhi keputusan ini. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum dalam persidangan, Mahkamah berkesimpulan A. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan aku. C. Dalil para pemohon terbukti beralasan menurut hukum. Dengan itu, mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat diangkat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 3 hakim konstitusi, yaitu Ahmad Zulfikar SH-LLM selaku Ketua Merangkap Anggota, Adinda Shalomita Ardani SH-MH dan Rida Ananda Putri SH-MHU, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 bulan Juni tahun 2025. Selesai diucapkan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Ahmad Zulfikar SH-LLM selaku Ketua Merangkap Anggota, Adinda Shalomita Ardani SH-MH dan Rida Ananda Putri SH-MHU, masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh anak agung Cica Rahmawati SH sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau wakil yang mewakili, tanpa dihadiri oleh pemohon atau kuasanya. Dengan ini, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Demikianlah sidang pembacaan putusan Majelis Kehormatan Konstitusi nomor 20 dari PPU dari 2025 pada hari Selasa 25 Mei 2025 telah selesai. Majelis Hakim tinggal ruangan sidang. Demikian persidangan dari kelompok 1, kurang lebihnya kami
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.